Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami khawatir? Saya rasa hampir semua kita pernah mengalami kekhawatiran dalam menjalani hidup ini. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Rasul Paulus pun mengalami khawatir. Tetapi saya sebut khawatirnya agak berbeda. Saya sebut khawatir yang dialami oleh Rasul Paulus adalah kekhawatiran rohani. Nah, apa sih kekhawatiran rohani? Mari Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 supaya kita mengerti apa itu istilah kekhawatiran rohani. 1 Tesalonika 3 ayat 5, itulah sebabnya maka aku, yaitu Paulus, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, yaitu Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, garis bawahi, Rasul Paulus khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, yaitu iblis, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Kita tahu semua Bapak Ibu, Rasul Paulus sudah memenangkan jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika itu sudah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Rasul Paulus tahu, jemaat di sana mengalami kesusahan, mengalami aniaya, dan seterusnya. Sehingga ketika Rasul Paulus ingat akan jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menjadi khawatir. Nah, kekhawatiran Rasul Paulus ada dua Bapak Ibu yang di 1 Tesalonika 3 ini. Yang pertama, jangan-jangan jemaat Tesalonika imannya sudah gugur. Karena apa? Karena menghadapi tipu muslihat atau godaan si iblis. Jadi iman mereka gugur. Yang kedua, jangan-jangan iman dari jemaat Tesalonika gugur karena mengalami kesusahan-kesusahan hidup. Mereka nggak tahan lagi. Nah, akhirnya dua hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, Rasul Paulus berdoa siang dan malam, bergumul supaya iman jemaat di Tesalonika itu tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua yang dilakukan Rasul Paulus adalah mengirim Timotius supaya Timotius dapat menguatkan iman mereka yang ada di sana. Singkat cerita, Timotius memberikan kabar kepada Rasul Paulus bahwa iman jemaatnya di Tesalonika imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Itu membuat Rasul Paulus bersukacita. Nah, bagaimana dengan zaman now Bapak Ibu sekalian? Mungkin saja pemimpin-pemimpin rohani kita mengalami juga namanya kekhawatiran rohani. Ketika mereka tahu bahwa kita mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup ini, kita tidak hadir di dalam ibadah raya, kita tidak hadir di dalam peka, kita tidak hadir di dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam komunitas-komunitas. Mungkin kita tidak hadir ketika kita harus melayani Tuhan. Pemimpin rohani mungkin mengalami rasa khawatir juga. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Apakah iman mereka jadi kendor? Apakah iman mereka jadi gugur? Nah, Bapak Ibu, sepanjang tahun 2024 ini, pastikan kita tidak boleh membuat pemimpin rohani kita khawatir secara rohani. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap miliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tetap usahakan hadir rajin, semakin rajin beribadah di hari Minggu. Kemudian datanglah di ibadah-ibadah yang lain, komunitas peka, WBI, atau apapun juga, semakin rajin. Dan yang terakhir buat
sesama pelayan Tuhan, rajinlah dalam melayani Tuhan sepanjang tahun 2024. Dengan kehadiran kita, itu membuat pemimpin rohani kita tidak khawatir secara rohani. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kiranya Pastor Message kali ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.